Ya, dengan menggunakan indeks kita mempercepat. Kenapa mempercepat? Karena data yang perlu kita pindahkan, data yang perlu kita akses, kita ambil datanya itu menjadi lebih sedikit. Ya, semakin sedikit data yang kita perlukan, berarti waktu untuk mengambil data tersebut menjadi lebih kecil, ya kan? Nah, misal ya, untuk mengakses setiap blok itu kira-kira kita perlu sekitar 1 detik misalkan. Kalau misalnya awalnya nggak pakai indeks ada 25 blok berarti 1 second lah ya. Nah, kalau ada 25 blok berarti kita perlu 25 second. Nah, anggaplah dengan menggunakan indeks yang tadi kita 25 blok sekarang udah tinggal 5 blok. Ya, berarti udah kira-kira udah berkurang ya, udah berkurang waktunya ya, lebih kurang sudah menjadi 5 second saja waktunya. Nah, kira-kira seperti itu ya ilustrasinya, kaitan antara indeks dengan waktu ya, dengan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan atau mengakses data yang kita perlukan. Slide terakhir. 3 slide terakhir yang mana? Yang ini ya? Pemilihan indeks. Oh ini. Ya. Mungkin kesilapan saya juga karena waktu rekamnya mungkin ya. Jadi yang bagian ini yang belum saya jelaskan ya di videonya ya. Videonya ada Bu, tapi suara Ibu nggak ada. Oke, kelupaan. Mungkin waktu saya rekam suaranya saya mute atau apalah ya. Nah, oke lah, berarti ini saya jelaskan langsung aja. Nah, jadi dari beberapa tipe-tipe indeks yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ya, kan yang utama sekali itu ada yang dense index, ada yang sparse index, ya. Kemudian ada yang multi level. Nah, jadi indeks yang mana yang kita pakai? Kita sesuaikan dengan keperluan juga. Nah, biasanya kalau dense index ini memang dia lebih cepat, ya, lebih cepat. Tapi dia akan memerlukan memori yang lebih banyak, ya kan? Semakin banyak data pada tabel yang tersimpan, maka indeksnya tadi juga akan bertambah semakin banyak, ya. Jadi istilahnya bersifat linear. Jadi kalau recordnya itu nambah jadi 200 misalnya, maka indeksnya juga bertambah jadi 200. Kalau misalnya nambah lagi sampai 10.000 misalnya, maka record pada dense index juga bertambah hingga 10.000. Jadi cepat ya, cepat, tapi dia akan memakan memori yang lebih banyak. Nah, sehingga apa ya? Sehingga dense index ini sebaiknya digunakan ketika filenya tadi ya, file indeksnya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan ukuran memori. Ya, jadi kita gunakan kalau file index itu jauh lebih kecil dibandingkan ukuran memori. Kan setiap apa namanya ya, komputer misalnya server itu kan ada tuh ukuran memorinya. Komputer saya berapa ya memorinya, lupa saya, apa 2 apa 4. Nah, kan biasanya ada tuh ada 1 giga, 2 giga kan ukuran memori. Nah, jadi file indeksnya ini ya, dense index itu sebaiknya digunakan jika ukuran data ya, ukuran data file indeksnya itu lebih kecil daripada memori. Kenapa? Ya, kenapa? Karena kan dense index ini akan bertambah sebanyak data pada tabel aslinya ya. Tadi kan sudah saya jelaskan, kalau bertambah sampai 1000 berarti data pada indeks juga akan bertambah sampai 1000. Nah, jadi sebaiknya seperti itu ya pemilihannya. Nah, namun ya karena kan tadi kalau semakin lama semakin banyak berarti kan udah tidak efisien lagi ya, menjadi tidak efisien, sehingga diperkenalkanlah yang namanya sparse index. Nah, jadi kalau ada sparse index, jadi dalam bentuk lebih kurang seperti ini, ya.
Nah, ini ada ini datanya, ini tabel, ini file data. Nah, ini adalah dense index-nya. Ya. Jadi ini bagian paling ujung ini adalah datanya. Data yang ini adalah dense index. Dense index. Nah, yang bagian luar, ya, bagian luar itu bebas bisa berapapun itu. Nah, yang bagian luar ini adalah sparse index-nya. Ya. Nah, jadi kalaupun data itu semakin lama semakin banyak, maka sebaiknya kita akan menggunakan multi-level index. Nah, kenapa kita menggunakan multi-level index? Ya, karena data itu sangat banyak, sehingga kalau langsung kita menggunakan dense index akan menjadi sangat tidak efisien. Ya, jadi dibuatlah sparse index di bagian luar sehingga kita mengakses datanya, blok data yang perlu kita akses itu menjadi lebih sedikit. Ya, kira-kira seperti itu ininya penjelasannya. Baik, kasih Bu. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Bagaimana dengan sparse index? Apakah sudah bisa dipahami? Sparse index ini ya kalau nggak salah. Oh ya, oke. Nah ini ya, jadi kalau sparse index itu maknanya dia menyimpan, dia tidak menyimpan untuk setiap baris record ya, tapi ada rentangnya. Nah, rentangnya itu ditentukan sesuai dengan kondisinya. Jadi kalau misalnya di sini tadi ya, ini tadi kan setiap data pada indeks itu ukurannya adalah 16 byte, berarti jika 16 byte maka yang satu blok tadi kan muat sekitar 32 indeks. Nah, berarti yang bagian sparse index ini berarti kita perlu kira-kira sekitar 2 blok saja. Nah, 2 blok saja berarti kalau kita mau akses data kita akan akses yang paling luar dulu ya. Jadi indeks yang paling luar dulu yang akan diakses. Nah, kalau di sini cuma ada 2 blok ya berarti kita akses 2 blok data. Nah, dari 2 blok data tadi kan udah tahu tuh. Nah, berapa alamat untuk mencapai data yang ada pada dense index-nya? Kan ada alamatnya. Nah, berarti pada dense index-nya itu kita hanya perlu 1 blok saja karena kan udah tahu alamatnya. Ya, 1 blok saja. Di sini 2, di sini 1. Kemudian pada datanya itu sendiri ya jelas seperti penjelasan dense index tadi hanya perlu 1 blok saja. Kita buat contoh yang baru. Atau contoh yang sama tapi saya buat di sampingnya aja. Ini saya geser sebagai pedoman sebelah sini. Oke, nah misalkan kita ingin membuat, nah kenapa ada B3 ini? Ya, B3 ini sebetulnya implementasi algoritma untuk penyusunan dari yang multi level index tadi. Nah ini kan waktu kita susun indeks ini kan bisa saja nanti semakin lama semakin banyak. Ya, indeksnya akan semakin lama semakin banyak. Jadi bagaimana caranya yang indeksnya semakin banyak tadi, jangan sampai kejadiannya itu seperti ini. Nah, jangan sampai kejadiannya itu akan semakin lama semakin tinggi ukuran daripada tree-nya. Nah, maknanya apa? Ya, berarti pencariannya itu menjadi sangat tidak efisien, ya, sehingga muncullah algoritma yang disebut sebagai B3. Jadi B3 ini mengambil apa istilahnya ya? Konsep dari BST atau binary search tree. Jadi konsepnya seperti itu, di mana
Ya, di sini udah saya jelaskan juga di mana konsep BST yang digunakan ini not parent, ya, bagian sebelah kiri, ya, anak yang ada di bagian sebelah kiri itu lebih kecil daripada parentnya, kemudian yang di sebelah kanan itu lebih besar daripada parentnya. Jadi algoritmanya seperti itu. Jadi konsep daripada BST ini, binary search tree, diadaptasi oleh B3. Nah, konsep B3 ini yang digunakan pada indexing. Nah, apa guideline-nya di sini? Ya, aturannya apa? Nah, aturannya jika kita ingin membuat suatu B3, ya, indeks yang berupa B3, setiap node itu harus diisi sekurang-kurangnya setengah children, ya, setengah daripada children, atau M bagi 2. Jadi berapa M, ya, berapa data setiap satu node tadi berarti M bagi 2. Nah, kalau sudah memenuhi M bagi 2 tadi, maknanya udah lebih dari M per 2, barulah kita bisa membuat node yang baru. Nah, tujuannya apa di sini? Tujuannya kita ingin mengontrol ketinggian tree. Jangan seenak-enaknya kita buat anak yang baru, ya. Anak yang baru berarti ya tree-nya itu menjadi lebih tinggi. Kenapa? Kalau tree menjadi semakin lebih tinggi berarti menjadi tidak efisien, ya. Jadi bagaimana caranya tree itu menjadi seminimal mungkin lah, ya, ketinggiannya. Nah, kemudian syarat yang lainnya adalah root itu dapat memiliki minimal 2 children. Ya, jadi root itu yang paling atas, ya, node yang paling atas itu kita sebut sebagai root. Kemudian semua node leaf. Nah, node leaf itu adalah daun, ya, daun. Ya kan, kalau kayak pohon yang paling ujung itu kan daunnya kan. Ini sebetulnya kalau kita bilang pohon, ini pohon kebalik, sebetulnya malah ini lebih tepat kalau melihat tree itu seperti akar, ya, sebetulnya. Tapi orang tidak menyebut ini sebagai akar, tapi ini disebut sebagai tree. Nah, yang disebut dengan leaf itu yang bagian bawah sekali ini. Ya, ini adalah leaf. Penjelasan lebih detail terkait dengan tree itu juga nanti akan kalian pelajari di mata kuliah struktur data dan algoritma semester depan, ya. Jadi nanti dipelajari lebih detail prosesnya itu seperti apa. Nah, di sini hanya saya jelaskan terkait dengan B3 saja. Nah, oke. Nah, semua node leaf itu pada level yang sama, itu syaratnya yang lain. Kemudian proses membuat B3 tadi, ya, mencipta suatu B3 itu terjadi secara bottom up. Oke, nah ini syaratnya dulu. Kemudian kita coba nih, ya, kita coba M, atau kan kita mau buat MW search tree, ya, MW search tree. Nah, MW search tree kalau M-nya ini adalah 4, kalau M-nya adalah 4 berarti satu node, ya, satu node itu hanya boleh menyimpan berapa? M kurang 1. Ya, M kurang 1 saja datanya. Nah, sedangkan M-nya ini bermakna apa? Untuk setiap, jadi dia ada 4 arah, kan ada 1, 2, 3. Kan seperti ini. Ya kan, berarti aduh, ini udah nggak jelas lagi. Anggaplah seperti ini, 1, 2, 3. Ini ada pointer. Di sini ada pointer, di sini ada pointer, di bagian ujung ada pointer. Nah, jadi M yang 4 tadi yang mana? M itu arahnya sebetulnya. Ini pointer pertama menunjuk ke anak, ini pointer kedua, ini pointer ketiga, dan ini adalah pointer keempat. Maka kalau dikatakan M sama dengan 4, itu berarti anaknya ada 4. Tapi node-nya sendiri itu hanya boleh memiliki M kurang 1 data, ya. Oke, nah kemudian misalnya key yang mau kita masukkan itu adalah di sini berapa saja nih? 10, 20,
40, 50, kemudian habis 50, 60, 70, 80, kemudian saya mengambil contoh yang ini, 35, betul, oh ya, 35, kemudian 5, 10, 15, 5, 10, 15. Oke. Nah, jadi kan pertama sekali kita masukkan nih, ini kan kuncinya, ya kuncinya 10, ya 10, 10. Tapi ini bukan papan tulisnya, jadi nggak bisa dihapus. Oh, tapi bisa. 10 masuk, kan? Kemudian ini kan satu not nih. Nah, ini kan satu not. Ya, satu not. Nah, notnya tadi kan minimal, mana tadi syaratnya? Setiap not harus diisi sekurang-kurangnya setengah dari children atau M bagi 2. Nah, M-nya kan 4, ya. Jadi satu not itu minimal harus terdiri dari 2 anak. Barulah boleh kita M bagi 2 berapa? 4 bagi 2? 2 ya. Kalau lebih berarti harus terdiri dari 3 anak. Barulah boleh kita ciptakan not yang baru. Ya. Oke. Nah, ini kan masih satu nih, 10. Nah, masukkan key berikutnya lagi, 20. Kita masukkan 20. Oke. Kemudian ada key berikutnya, ada 40. 40. Oke. Nah, kemudian 50. Ya, 50. Kita masukkan 50, nggak bisa lagi. Kenapa? Syaratnya M sama dengan 4. Satu not itu hanya boleh punya M kurang 1 saja datanya. Ya kan? Nah, bermakna sewaktu kita tambahkan 50, ya, kita tambahkan 50. Nah, ini kita bagi 2. Nah, di sini kita bagi 2. Ya, kita bagi 2. Nah, 10, 20, ya 10, 20, kemudian 40 kita naikkan ke atas, ya 50 kita masukkan, sehingga, nah ini, wah terhapus semua jadinya. Ya, sehingga datanya menjadi seperti ini, 10, 20, 40, 50. Jadi ini dia pointernya di sini. Sampai sini dulu, paham? Paham, Bu. Oke, berikutnya 60. Ya, berikutnya 60. Nah, 60 kita masukkan, kalau kita masukkan 60, ya kita masukkan di bagian mana? 60 itu kan lebih dari 40 ya. Nah, jadi kita taruhlah dia di sini, 60. Nah, seperti itu. Nah, ini masih satu not nih, ini masih satu not. Ya, kemudian ada key berikutnya lagi 70. Nah, tambahin lagi di sini 70. Ya, karena kan sifatnya bottom up. Ya, bottom up itu berarti dari bawah ke atas. Nah, kemudian ada data berikutnya lagi adalah 80. 80 kan lebih dari 40 juga. Berarti kan harusnya itu lokasinya di sini. Nah, tapi karena dia M-nya 4, berarti satu not hanya boleh memiliki 3 data saja, ya kan? Kalau kita tambahin 80 udah lebih, udah 4. Nah, jadi data asli yang ini kita bagi 2. Ya, kita bagi 2, maknanya 70 ini kita naikkan ke atas. Ya, 70 kita naikkan ke atas. Ini saya hapus. Oke, bisa. Ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini pointernya seperti ini. Sampai sini dulu paham? Jadi ini pointernya ya, 40, yang sebelah kiri 10, 20 lebih kecil,
sebelah kanannya 50, 60, ya. Kemudian sebelah kiri 70, ini 50, 60, lebih kecil juga kan. Kemudian sebelah kanannya adalah 80, lebih besar. Ya. Nah, berikutnya 35. 35 kalau kita lihat di sini 35 itu posisinya berarti di 30 dulu ini ya. Oke, sebelum 35 di sini ada 30. Nah, kita masukkanlah 30 ya. Kita dimasukkan 30 berarti kan di samping 20. Nah, di sini 30. Oke, nggak ada masalah. Kemudian berikutnya 35. Nah, 35 kan kurang dari 40, berarti kan seharusnya posisinya itu di sini. Karena sudah lebih, ya, satu notnya itu udah lebih. Nah, maka 30 ini kita naikkan ke atas. Ya, ini kan kita bagi 2 dulu. Nah, kita bagi 2, 30 kita naikkan ke atas. Di sini. Nah, 30 di sini. Kemudian ini jadi posisinya jadi berubah ya. Nah, posisinya menjadi yang di samping kiri daripada 30 ini adalah 10, 20 ya. Yang di sini itu adalah 35. Oke. Nah, ini kan masih nih sesuai sama syaratnya. Semua lift itu pada tingkatan yang sama. Ya, kemudian satu knot itu masih terdiri dari M kurang 1, ya, M-nya 4. Nah, berikutnya berapa nih? 5, ya. Berikutnya kita masukkan datanya adalah 5. Nah, kita lihat di sini 5. Nah, 5 berarti posisinya lebih kecil dari 30, berarti sebelah kirinya. Nah, kita lihat pada 10, 20 posisinya berarti di sebelah kiri, yaitu 5 di sini. Ya. Nah, kemudian kita masukkan lagi data, ini datanya, 15 bukan 10, 15. Nah, 15. Kita masukkan lagi datanya adalah 15. 15 lebih kecil dari 30, ya. Maknanya dia akan masuk di sebelah kiri. Nah, berarti masuk di sekitar sini. Ya, dia kan masuk di sekitar ini kan? 5, 10, 15, 20. Ya kan? Nah, bagi 2. Nah, bagi 2. Nah, sewaktu kita bagi 2, nah, antara 15 dengan 20, maka 15 ini akan naik ke atas. Nah, 15 ini akan naik ke atas. 15 naik ke atas, ya. Sehingga, ini udah harus dihapus-hapus lagi nih. Sehingga 15 naik ke atas, yang di sebelah kiri dari 15 itu adalah 5 dengan 10. Yang di sebelah kanannya, ini adalah 20. Nah, tapi sayangnya apa? Sayangnya pada not yang di atasnya ini udah 4, udah nggak bisa lagi kan? Ya, tidak sesuai lagi dengan syaratnya. Nah, maknanya di sini juga kita bagi 2. Ya, kita bagi 2, not yang di tengah-tengah naik ke atas. Nah, anggaplah not tengah-tengah ini, kalau kita, ini kan genap ya, berarti kan plus 1 aja, not yang tengah-tengah adalah 40 ini, berarti 40 itu kita naikkan ke atas. Sehingga di sini yang tersisa adalah di sini yang tersisa adalah 15, ya, 30, kemudian di sebelah sini adalah 70. Ini garis pointernya jadi silap ya. 15 yang lebih kecil daripada 15, 5, 10 di sini 20, di sini 35. Kemudian 70, ya, 70 berarti yang lebih kecil dari 70 itu 50 dengan 60, kemudian lebih besar daripada 70 itu adalah 80.
Kemudian yang di atas ini, ya ini pointernya ke sini dan ini pointernya ke sini. Yang lebih kecil dari 40 itu adalah 15 dengan 30, yang lebih besar dari 40 itu adalah 70. Jadi kira-kira seperti itu alurnya. Membingungkan atau tambah nggak paham? Ada algoritmanya sebetulnya. Insya Allah algoritmanya itu akan saya perjelas lagi minggu depan ya. Jadi algoritmanya nanti itu ada proses insert seperti apa, ada proses delete-nya nanti seperti apa. Jadi ada syarat-syaratnya. Kalau ini kan saya hanya menjelaskan berupa gambar saja, tapi sebetulnya ada algoritma yang dituangkan dalam program pada DBMS-nya itu seperti apa ya, ada algoritmanya. Cuman ini kan saya hanya sekedar menjelaskan apa ya istilahnya penggambarannya lah ya, visualisasinya, bagaimana proses tadi itu berjalan, proses pada B3 ini berjalan.